Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai Extended Service Set atau ESS. Konsep ESS. ESS merupakan suatu jaringan yang terdiri dari kumpulan jaringan infrastruktur BSS yang saling terhubung melalui distribution system atau disingkat dengan DS. Distributed System atau Distribution System atau DS bisa berupa kabel atau wire ataupun tanpa kabel atau wireless, di mana masing-masing workstation saling berkomunikasi melalui access point, bukan secara langsung komunikasi dari workstation ke workstation yang lain. Kita lihat konsep ESS menggunakan kabel untuk distribute system. Bisa terlihat di gambar ini bahwa dari access point yang atas dengan access point yang bawah, komunikasinya menggunakan wire distribution system. Jadi di sini ada kabel jaringan yang menghubungkan dari access point 1 ke access point berikutnya. Pada model kedua, ESS menggunakan wireless untuk distribute system. Extended Service Set, BSS and wireless distribution system. Di sini kita melihat bahwa dari access point pada bagian atas dengan access point pada bagian bawah itu komunikasinya menggunakan wireless atau tanpa kabel, di mana masing-masing access point itu memiliki konektivitas dengan perangkat. Di sini ada laptop dan di bawah juga ada laptop, dan mereka membentuk basic service set sendiri-sendiri. Ini bisa kita lihat contoh dari Extended Service Set atau ESS. Di sini kita melihat ada access point sebelah kiri dengan 2 laptop dan access point sebelah kanan dengan 2 laptop, di mana masing-masing terdiri dari 2 basic service set atau BSS, dan setiap access point terhubung di dalam media wire. Di gambar paling pojok kanan bawah juga kita bisa lihat bagaimana LAN backbone distribute sistemnya ini menggunakan kabel local area network, menggunakan media kabel. Nah, pada bagian ini bisa kita lihat bahwa ada BSS 1 dan BSS 2, di mana di BSS 1 memiliki access point 1 yang terhubung ke laptop sebelah kiri, kemudian BSS 2 terdiri dari access point 2 yang terhubung di laptop sebelah kanan. Nah, di sini laptop yang di tengah dia bisa dimasukkan ke dalam access point 2 atau access point 1 pada kondisi tergantung kondisi yang terjadi. Nah, di masing-masing access point, yaitu access point 1 dan access point 2 terhubung ke dalam sebuah distribute system, yaitu menggunakan perangkat switch. Di sini ada switch yang menghubungkan. Nah, pada gambar ini juga bisa kita lihat bahwa distribution system ini bisa menggunakan perangkat wireless juga bisa, ataupun perangkat, karena di sini ada nampak kabelnya maka ini menggunakan perangkat kabel, dan masing-masing perangkat masing-masing BSS terdiri dari access point dan access point. Berikutnya kita akan melakukan praktikum jaringan Extended Service Set dengan konsep yang pertama. Di sini ada 2 buah wireless ya. Di sini kita menganalogikan terdiri dari 2 ruangan dalam satu gedung. Ada labor 1 di ruangan labor 1, dan di sebelahnya ada ruangan labor 2, di mana dari ruangan labor 1 bisa berkomunikasi dengan perangkat yang ada di ruangan di labor 2. Ya, di sini di labor 1 terdiri dari wireless router, 2 buah laptop. Kemudian di labor 2 terdiri dari 1 wireless router dan 2 buah laptop. Kemudian di antara wireless router di labor 1 dengan wireless router di labor 2 itu dihubungkan menggunakan kabel, menggunakan perangkat distribusi sistemnya adalah sebuah switch, dan masing-masing menghubungkan ke port Ethernet. Ya, di sini nanti kita pilih port Ethernet di wireless LAN. Di wireless router kita memiliki port Ethernet di kedua wireless router dan dihubungkan dengan kabel tipe cross. Kita akan cobakan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer untuk topologi yang seperti ini, labor 1 dan labor 2.
Baik, sekarang kita masuk kepada proses pembuatan jaringannya. Seperti topologi yang ada, kita akan menambahkan perangkat, yaitu kita mulai dengan perangkat wireless device. Kita pilih di sini sebelah kiri bawah wireless device, yaitu router. Di sini ada router 0 untuk di labor 1, kemudian ada router 1 untuk di labor 2, kemudian dihubungkan menggunakan sebuah switch ya. Di sini kita lihat di sebelah kiri bawah ada switch. Kita pilih switch ini untuk menghubungkan di antara kedua wireless router. Kemudian setelah itu kita bisa hubungkan langsung. Kita menghubungkan menggunakan kabel tipe cross. Kita ambil di wireless router 0 yang ada di labor 1 ini, kita pilih Ethernet 1, kita hubungkan dengan port yang ada di wireless di switch ya. Itu bebas kita memilih portnya. Kemudian begitu juga untuk wireless router di labor 2, kita ambil pilih kabel cross, kita hubungkan Ethernet ini dengan switch yang ada di port fase Ethernet yang ada di switch. Kemudian kita bisa atur pengaturan di masing-masing router, baik di labor 1 maupun labor 2. Kita bisa kasih nama SSID nya, misalnya di sini pada bagian ini adalah kita pilih configuration. Yang pertama sekali kita boleh pilih LAN dulu, kita atur alamatnya, misalnya kita memberikan alamat 192.168.01. Ini 255.255.255.0. Kita boleh ganti, ini karena default, kita boleh ganti misalnya 192.168.11 dengan subnet mask seperti ini. Kemudian kita atur di bagian wireless, kita rubah SSID nya menjadi labor 1 misalnya. Ini nanti akan terbaca wireless yang labor 1. Kemudian kita masuk ke bagian GUI. Di bagian GUI kita bisa lihat bahwa IP address yang kita atur tadi adalah ini 192.168.1 dengan DHCP servernya kita aktifkan. Di sini sudah otomatis aktif. Start IP addressnya kita mulai dari 192.168.100. Ini untuk klien pertama sebanyak 50 klien, sehingga totalnya adalah IP address range untuk DHCP di sini adalah dari 192.168.100 sampai 192.168.149. Itu untuk wireless router yang ada di labor 1. Ini boleh kita simpan. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke labor 2. Kita berikan di sebelah kanan ini adalah untuk labor 2. Kita atur hal yang sama di wireless router saat labor 2. Kita boleh ambil configuration dulu, kemudian LAN. Kita mengatur 192.168 misalnya adalah 1.2, 192.168.1.2. Kemudian untuk bagian wireless, di sini kita atur SSID-nya misalnya dengan labor 2. Labor 2. Kita tidak usah, untuk kasus kali ini tidak memberikan security ya, hanya pengaturan SSID saja. Kemudian kita masuk pengaturan untuk DHCP server di bagian GUI-nya. Di sini kita lihat bahwa IP-nya sudah otomatis berubah 192.168.102. Nah, di sini kita bisa ganti untuk rank DHCP servernya adalah untuk di labor 2 adalah 192.168.1.200 sebanyak 50 klien, menjadi otomatis nanti ini akan berubah. Ini kita save dulu. Kita save setting, kemudian kita tutup. Kita cek lagi. Di sini sudah berubah ya. Sudah berubah di sini ranknya 192.168.1.200 sampai 192.168.1.249 sebanyak 50 user yang akan tergabung. Kemudian berikutnya kita akan menambahkan sebagai example-nya, di sini akan menambahkan 2 buah laptop. Kita pilih di bagian end device, kita pilih laptop. Di sini kita letakkan misalnya adalah laptop 0. Kemudian di sebelah ini laptop 1 misalnya.
kemudian kita letakkan di sini laptop 3. Oke, ini boleh di sini laptop 2. Kemudian di sebelah ini misalnya adalah laptop 3. Nah, kemudian seperti biasa karena laptop ini belum terinstall secara otomatis wireless device, maka kita akan mengatur di setiap laptop itu adalah kita akan mematikan, kemudian kita mengganti seperti ini, mengganti dengan wireless device dan menghidupkan laptop kembali. Kemudian untuk ke semua laptop dilakukan langkah yang sama. Ini kita matikan, kita pasang, kemudian dihidupkan lagi. Juga pada bagian ini kita matikan, kita ambil, kemudian kita pasang, kemudian kita matikan. Berikut juga dengan laptop 2. Ini kita matikan dulu, kita pasang, kemudian kita hidupkan seperti ini. Nah, di sini kita ini adalah sebagai labor 1 dan ini labor 2. Sebelah kiri ini labor 1, sebelah kanan labor 2. Kita pilih laptop 0 akan kita hubungkan dengan labor 1. Oke, kita bisa hubungkan langsung laptop 0, ambil di bagian desktop, kemudian PC wireless yang connect, maka di sini akan terbaca nanti 2 SSID ya, labor 1 labor 2. Kita kebetulan di sini PC-nya berada di labor 1, kita pilih labor 1, kemudian kita koneksikan. Nah, di sini sudah nampak proses koneksinya terjadi. Oke, begitu juga maka otomatis di sini kita sudah dapatkan IP untuk laptop ini. IP-nya adalah 192.168.100 dengan gateway-nya adalah 192.168.101 yang merupakan alamat IP di LAN di wireless router yang ada di labor 1 ini dengan SSID labor 1 di sini. Kita lakukan langkah yang sama untuk laptop 2, desktop, kemudian PC wireless, kemudian connect. Kemudian di sini akan terbaca 2 SSID, kita pilih yang labor 1 karena dia berada di labor 1 dalam skema jaringan kita konekkan. Kita lihat sudah terhubung dengan IP-nya adalah 192.168.101. Berikutnya kita lakukan proses di labor 2. Ini sebelah kanan adalah labor 2. Laptop 1 ini kita ambil desktop, PC wireless, connect. Kemudian di sini terbaca kembali 2 wireless SSID, kita pilih labor 2, kita koneksikan. Kemudian seperti ini, kemudian melakukan hal yang sama untuk di sini coba kita lihat sudah mendapatkan IP address-nya adalah 192.168.104 dengan gateway-nya adalah 192.168.102. Kemudian di sini juga kita hubungkan desktop, PC wireless, kemudian connect. Kemudian di sini adalah kita pilih labor 2, kemudian kita klik connect, kemudian kita tutup. Nah, kita juga sudah mendapatkan IP di labor laptop berikutnya di labor 2 adalah 2.205 karena dia secara otomatis ya, DHCP Dynamic Host Configuration Protocol 205. Kita akan uji ping koneksi dari laptop 0 dengan IP ini ke laptop, misalnya adalah ke laptop 3 yang ada di labor 2, yaitu IP belakangnya adalah 192.168.1.205. Kita lihat di laptop ini, kita ketikkan IP config ya, dapat 192.168.100. Kita ping ke alamat 192.168.1.205 yang merupakan alamat di PC di laptop yang ada di labor 2. Oke, kita lihat sudah terjadi konektivitas. Nah, artinya ini sudah terhubung dari laptop ini, laptop 0 yang ada di labor 1 dengan alamatnya 192.168.100 sudah bisa berkomunikasi dengan laptop 3 dengan alamat 192.168.1.205 yang berada di labor 2. Nah, inilah konsep contoh implementasi dari extended service set, di mana di sini adalah sebuah basic service set, ini juga sebuah basic service set, dia terhubung menggunakan perangkat switch sebagai distribute system. Nah, ini untuk kasus yang pertama. Kita kembali lihat di slide kita.
Berikutnya adalah kita akan coba kan praktikum untuk kasus topologi yang berikutnya, yaitu di sini ada switch ya. Di sini kebetulan adalah access point. Di sini adalah access point 0, access point 1, kemudian laptop ya, dan switch. Oke, kita coba, kita kembali ke paket tracer kita. Di sini kita bisa tutup saja, kita ambil new, kita no. Boleh disimpan kalau mau disimpan, kalau tidak kita no. Oke, kita kembali ke layar kosong, kita akan buat seperti topologi. Pertama kita akan tambahkan ini di bagian wireless device ini, kita tambahkan dua buah wireless device access point di sini labor 1 dan di sebelah sini untuk labor 2. Kemudian kita tambahkan di sini adalah switch penghubung sebagai distribute sistemnya. Kemudian untuk konektivitas kita lakukan menggunakan kabel cross. Dari sini kita pilih port 0 dengan kita hubungkan ke port yang ada di switch 0. Boleh dipilih salah satu dari port Ethernet yang ada di switch ini, boleh. Oke, salah ya. Oke, kita gunakan di sini kabel strike. Oke, kita gunakan kabel strike ya. Jadi kesalahan, kita gunakan kabel strike. Kita ambil di port yang ada di access point, kemudian kita hubungkan ke switch yang ada di pada bagian ini. Kemudian berikutnya lakukan langkah yang sama, kita menggunakan kabel tipe strike dan dipilih salah satu port yang ada di switch. Kemudian berikutnya kita akan menambahkan seperti yang ada di topologi adalah laptop di end device. Di sini adalah laptop. Nah, sebelumnya supaya konektivitasnya bisa langsung diatur, kita langsung ganti di bagian masing-masing access point itu nama SSID-nya. Kita atur di sini, kemudian pilih config, kemudian di port 1 di sini ada SSID, kita atur menggunakan nama labor 1. Nah, itu saja pengaturan yang kita lakukan. Dan karena memang kita tahu bahwa di access point tidak bisa menggunakan pengaturan IP address dan juga DHCP. Oke, lakukan langkah yang sama untuk access point berikutnya, ada di labor 2, ambil config, ambil port 1 nya, di SSID default kita ganti menjadi labor 2. Oke, berikutnya adalah kita menambahkan end device berupa laptop. Di sini kita tambahkan laptop ada bagian masing-masing seperti contoh topologi yang ada di slide kita tadi. Oke, seperti biasa ini harus kita rubah kembali, kita ganti menggunakan wireless device setiap laptopnya. Kita ganti menggunakan wireless device. Berikutnya langkah yang sama untuk laptop berikutnya, matikan dulu, kemudian diganti wirelessnya, kemudian hidupkan kembali. Ini juga lakukan langkah yang sama, dimatikan, kemudian diganti. Oke, berikutnya keempatnya sudah ya. Berikutnya kita baru menghubungkan masing-masing laptop itu ke, ini adalah laptop 0 dan laptop 1, laptop 0 dan laptop 2 yang terhubung ke access point 0. Ini adalah labor 1. Kemudian laptop 1 dengan laptop 3 yang terhubung ke access point 1 adalah labor 2. Kita akan mulai di sini. Langkah yang sama, ambil desktop, kemudian PC wireless, kemudian connect. Di sini akan terbaca dua SSID ya, labor 1 dan labor 2. Labor 1 kita pilih labor 1, kemudian connect. Kita bisa lihat ini sudah terkoneksi. Namun di sini dia tidak memiliki IP address, pengaturan IP address ya, karena dia harus dilakukan secara manual. Karena di access point tidak bisa kita melakukan pengaturan di DHCP. Lakukan langkah yang sama di laptop 2. Ini adalah ke labor 1, nanti kita pilih
Kita pilih labor 1 di sini. Oke, kemudian connect. Nah, ini sudah aktif. Nah, berikutnya adalah di laptop berikutnya di sini. Kita pilih desktop, kemudian PC wireless, kemudian connect, kemudian kita pilih labor 2, kita konekkan. Oke, kemudian berikutnya pada bagian berikutnya PC laptop berikutnya connect, kemudian kita juga memilih labor 2, kemudian connect. Ya, semuanya sudah terkoneksi. Nah, langkah berikutnya adalah karena ini menggunakan access point, maka kita harus mengatur IP di masing-masing laptop secara statik ya. Kita atur, misalnya kita menggunakan pengaturan IP-nya, IP configuration-nya secara statik. Misalnya adalah 200.200.200.1 untuk laptop yang ini. Boleh kita copy. Oke, ini yang ada di lapor 1. Kemudian pada bagian berikutnya kita menggunakan statik juga. Kita pilih IP belakangnya adalah 2. Kemudian di ini berarti di topologi kita 2 laptop 0 dan laptop 2 ini sudah ada IP. Kita lihat di sini masing-masing sudah berubah IP-nya. Kemudian kita tambahkan untuk laptop 1 yang ada di labor 2, gunakan static juga. Kita gunakan format IP yang sama, misalnya kita mulai di sini dari 10. Oke, berikutnya di laptop 3 juga lakukan langkah yang sama. Kita mulai misalnya di sini dari 11. Nah, di sini kita sudah bisa cek bahwa masing-masing laptop sudah memiliki IP masing-masing. Nah, sekarang kita akan coba tes konektivitas dari labor 1 ke labor 2. Dari IP di sini adalah 1 ya. Kita akan coba ke laptop 3, IP-nya adalah 11 IP belakangnya ya. Kita cek dulu apakah sudah oke, IP konfigurasinya sudah benar, maka kita ping ke 200.200.200.11 ya. Oke, nah bisa kita lihat bahwa konektivitasnya sudah berhasil dengan langkah reply hasil koneksinya. Nah, demikianlah materi kita untuk hari ini mengenai extended service set.